Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cantika Widya Prisa. Nah, kali ini kita bertemu lagi di Cisco CCNA 200-301 part 1. Nah, di sini kita sudah berada di bab 3, yaitu pengenalan dan basic Cisco. Nah, pada bab 3 ini kita akan mempelajari remote Cisco real device, remote Cisco pada packet tracer, perintah dasar Cisco, service password encryption, konfigurasi IP address pada Cisco router, dan juga perintah END. Nah, kita langsung saja untuk membahas materi yang pertama, yaitu remote Cisco real device. Nah, dapat teman-teman perhatikan di sini terdapat kabel, kemudian terdapat laptop, PC, dan juga switch. Nah, di sini pada switch ini terdapat banyak port ya teman-teman. Nah, port-port ini disebut dengan interface. Nah, fungsi dari interface itu dapat digunakan sebagai access point yang dapat menghasilkan internet ya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar tentang remote access ya teman-teman. Nah, untuk remote di sini terdapat console port. Nah, untuk meremote seperti laptop dan juga PC itu menggunakan port ini ya teman-teman. Nah, kemudian menggunakan kabel ini. Nah, jadi nanti kabel yang ini itu dimasukkan ke console port, kemudian yang ini dimasukkan ke laptop maupun PC. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk meremote di Cisco Packet Tracer. Nah, pertama-tama kita akan masukkan switch-nya terlebih dahulu di sini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan juga untuk PC-nya. Nah, di sini. Kemudian untuk kabelnya, di sini ada berbagai macam kabel ya teman-teman. Nah, di sini yang biasa kita gunakan yaitu automatic. Nah, untuk kabel automatic ini itu sudah default ya teman-teman, yang biasa digunakan untuk FA. Nah, di sini karena kita ingin meremote, jadi kita akan menggunakan kabel konsol. Di sini kita klik, kemudian kita klik di switch, kemudian kita pilih yang konsol, lalu kita hubungkan ke PC, kita pilih yang RS232. Nah, kemudian untuk konfigurasinya itu kita lakukan di PC ya teman-teman. Di sini kita klik PC, kemudian desktop, terminal, kemudian ini kita oke. Nah, di sini sudah muncul CLI-nya. Nah, sebenarnya itu bisa juga dikonfigurasi pada switch. Di sini ya teman-teman, pada CLI. Tetapi apabila pada real device-nya itu pada switch itu tidak ada penampilan CLI-nya. Jadi kita untuk latihannya itu menggunakan PC ya teman-teman. Nah, di sini mungkin ada teman-teman yang merasa bahwa CLI-nya itu tulisannya kurang jelas. Nah, teman-teman bisa membuat tulisan CLI itu menjadi lebih besar. Nah, dengan klik options, kemudian preference, lalu font, kemudian di sini ada CLI. Nah, di sini teman-teman bisa pilih mau berapa ya teman-teman. Di sini misalkan 12, kemudian apply. Nah, di sini kita akan cek. Nah, ini sudah menjadi lumayan besar ya teman-teman. Jadi sesuai selera teman-teman saja, ingin yang tulisannya lebih jelas atau ingin yang tulisannya kecil-kecil. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas perintah dasar pada Cisco. Nah, di sini untuk PC-nya kita hapus terlebih dahulu. Di sini kita klik ini ya teman-teman, kemudian kita hapus PC-nya. Nah, di sini kita bisa buka CLI-nya. Nah, di sini terdapat tanda
lebih dari ya teman-teman. Nah, tanda ini itu menandakan bahwa kita sedang berada di user mode. Di sini kita bisa ketikkan tanda tanya. Nah, di sini setelah kita mengetikkan tanda tanya, di sini pada mode user itu kita tidak memiliki akses banyak untuk melakukan konfigurasi ya teman-teman. Jadi di sini pada user mode itu kita di sini hanya bisa melakukan SSH, kemudian di sini telnet, dan juga di sini ada ping dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada juga mode preference. Nah, untuk masuk ke mode preference itu kita ketikkan saja enable. Nah, di sini ada tanda pagar ya teman-teman. Nah, arti dari tanda pagar itu berarti kita sedang berada di mode preference. Nah, di sini kita akan ketikkan tanda tanya. Di sini pada mode preference itu terdapat lebih banyak izin akses ya teman-teman. Jadi jika di ini yang user mode itu hanya memiliki sedikit akses, tetapi pada mode preference itu memiliki banyak sekali akses. Di sini more itu berarti kita bisa melihat lebih banyak. Di sini kita bisa enter. Nah, apabila enter itu kita hanya bisa melihat satu setelah ini ya teman-teman. Misalnya ini kita SSH, kemudian kita enter, itu hanya memunculkan satu saja. Nah, supaya dapat memunculkan lebih banyak itu kita bisa klik saja spasi. Nah, di sini dengan melakukan spasi itu langsung selesai ya teman-teman. Oke. Nah, selain user mode dan juga mode preference itu terdapat global mode. Nah, bagaimana cara masuk ke global mode? Caranya yaitu kita ketikkan saja config. Kita enter. Nah, di sini kita sudah berada di global mode. Kita klik tanda tanya. Nah, di sini pada global mode itu kita memiliki lebih banyak akses lagi dan juga kita bisa melakukan konfigurasi. Nah, jika tadi ini ya teman-teman yang preference mode itu kita tidak bisa melakukan konfigurasi atau mengubah isinya. Nah, tetapi apabila kita berada di global mode itu kita bisa melakukan konfigurasi dan dapat mengubah isinya ya teman-teman. Di sini kita spasi saja. Nah, ini untuk aksesnya itu lebih banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk membuat password di switch kita ya teman-teman, supaya switch kita ini aman dan tidak mudah untuk dihack. Nah, di sini kita akan masuk ke preference mode terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk ke global mode. Saya akan mengingatkan teman-teman, apabila ini ada tulisan config itu merupakan global mode. Nah, kemudian di sini apabila hanya ada pagar itu artinya kita berada di preference mode, dan di sini apabila hanya ada tanda lebih dari itu artinya kita berada di user mode. Nah, di sini kita berada di global mode supaya kita dapat konfigurasi ya teman-teman. Karena apabila pada preference mode itu tidak bisa melakukan konfigurasi. Nah, sekarang kita untuk membuat password itu kita bisa ketik saja enable password. Kemudian kita masukkan password yang kita inginkan. Ini misalnya 123, kita enter. Nah, kemudian ini kita exit ya teman-teman. Kita exit lagi. Nah, di sini ketika kita akan masuk ke preference mode itu kita pasti akan
diminta untuk memasukkan password karena kita sudah membuat passwordnya ya teman-teman. Di sini kita bisa coba enable. Nah, di sini kita masukkan password yaitu 123, kemudian kita enter. Oke teman-teman, apabila teman-teman lupa dengan password untuk masuk ke preference, itu teman-teman bisa ketik saja showrun. Nah, di sini terdapat enable password yaitu 123. Nah, dengan perintah showrun itu kita bisa melihat konfigurasi yang sudah kita gunakan, yang sudah kita lakukan. Nah, tetapi dengan menggunakan enable password itu tidak secure teman-teman, itu masih bisa dihack. Nah, bagaimana supaya lebih secure? Itu kita bisa menggunakan enable secret. Nah, di sini kita kembali terlebih dahulu. Ini kita Ctrl X ya teman-teman. Kemudian kita ke global mode. Nah, kemudian di sini kita ketik saja enable secret. Kemudian passwordnya misalnya Cisco ya teman-teman. Kemudian kita enter. Kemudian kita exit lagi. Nah, di sini kita akan coba masuk ke preference mode. Nah, di sini untuk memasukkan passwordnya itu kita bisa memasukkan password enable maupun enable secret. Dan di sini kita akan coba untuk memasukkan password enable secret Cisco. Nah, di sini kita sudah masuk di preference mode. Di sini kita akan show run. Nah, di sini untuk enable secret itu untuk passwordnya itu diblok teman-teman. Ini seperti ini teman-teman. Jadi lebih secure. Nah, sedangkan pada enable password itu tidak diblokir. Tetapi kita juga bisa membuat enable password ini supaya bisa menjadi seperti ini dengan menggunakan password encryption. Di sini kita Ctrl X. Nah, kemudian Ctrl T. Lalu di sini kita ketikkan saja service password encryption. Nah, kemudian lalu kita exit. Kita exit lagi. Di sini kita akan coba untuk masuk ke preference lagi. Kemudian kita show run. Nah, di sini untuk yang enable password sudah seperti diblokir ya teman. Tetapi enable password juga tetap tidak aman teman, tidak secure. Karena ini walaupun di sini tampilannya seperti diblok, tetapi kita bisa melihat password sebenarnya bisa melalui Google teman. Di sini kita akan copy. Kemudian kita pergi ke Google. Lalu di sini kita ketikkan Cisco password decrypt. Nah, di sini ada banyak sekali ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba yang ini ya teman-teman, yang IFM Net NC. Nah, di sini kita bisa paste Ctrl V, kemudian ini crack password. Nah, ini teman-teman, passwordnya bisa terlihat. Jadi dengan menggunakan enable password itu memang tidak secure. Jadi lebih dianjurkan supaya menggunakan enable secret. Oke teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi IP address pada router. Nah, di sini switchnya kita hapus. Kemudian kita tambahkan routernya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan router 1841. Kemudian kita beri PC.
di sini kita akan memberikan PC1, PC2 dan PC3. Nah, di sini juga kita tambahkan switch ya, teman-teman. Di sini kita tambahkan switchnya. Nah, kemudian kita akan sambungkan menggunakan kabel automatic. Di sini dari router ke switch, kemudian dari switch ke PC1, lalu dari switch ke PC2, kemudian yang terakhir dari router ke PC3. Oke, sekarang kita akan mulai melakukan konfigurasi. Nah, seperti yang sebelumnya sudah kita lakukan untuk konfigurasi IP. Di sini kita bisa klik, kemudian kita klik config. Nah, tetapi apabila di kenyataannya ya teman, di realitanya itu kita tidak menggunakan ini. Jadi ini untuk yang config seperti ini itu khusus ada di Cisco Packet Tracer. Nah, untuk penerapan dalam realitanya itu kita menggunakan CLI. Nah, sebelum melakukan konfigurasi pastinya kita harus menentukan IP address yang akan kita gunakan. Nah, di sini untuk menambah tulisan untuk IP address kita bisa klik ini 0/24. Ini 10.10.10.0 ya teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini ini dan juga PC3 itu berbeda network. Oleh karena itu kita membutuhkan router ya teman-teman. Nah, di sini untuk FA00 itu untuk yang ke arah switch, kemudian untuk yang FA01 itu ke arah PC3. Nah, kemudian di sini untuk IP pada ini yang FA0/0 itu .1 ya teman-teman. Nah, .1 itu maksudnya berarti 10.10.10.10.1. Kemudian di sini untuk PC1 itu .2, PC2 itu .3. Lalu untuk ini yang FA01 itu .1, jadi artinya 20.20.20.1. Kemudian yang PC3 itu .2. Oke. Di sini kita langsung saja mulai konfigurasi menggunakan CLI. Di sini kita pergi ke router. Nah, kemudian di sini kita bisa enable, lalu conft. Nah, untuk masuk ke dalam ini ya teman-teman, untuk fast internet 0/0, fast internet 0/1 dengan menggunakan perintah CLI itu kita ketikkan saja interface FA0/0. Nah, ini untuk FA0/0 itu untuk ke arah yang switch ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung saja IP address yaitu 10.10.10.1, kemudian masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0 karena /24. Kemudian di sini kita enter. Kemudian setelah memasukkan IP address kita aktifkan FA0/0-nya yaitu dengan perintah no shutdown. Oke, kemudian kita enter. Nah, jadi tandanya jika FA0/0 itu sudah diaktifkan, tandanya sudah tidak merah lagi ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan lanjut untuk konfigurasi yang FA0/1. Di sini kita exit, kemudian kita masukkan perintah interface FA0/1. Nah, kemudian kita ketik IP address
yaitu ini ya teman-teman, 20.20.20.1. Kemudian kita masukkan subnet masknya yaitu 255.255.0. Kemudian kita aktifkan FA 0/1-nya 01. Oke, kemudian ini kita exit. Nah, di sini sudah menjadi hijau ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk melihat IP apa saja yang sudah kita konfigurasi, teman-teman bisa ini saja ya teman-teman, arahkan kursornya ke router. Nah, ini teman-teman, untuk IP address yang sudah kita tambahkan di sini ada pada fast internet 0/0 itu ada 10.10.10.1/24 dan fast internet 0/1 yaitu 20.20.20.1/24. Nah, setelah mengkonfigurasi IP pada routernya, itu kita akan mengkonfigurasi pada PC-nya. Nah, di sini untuk PC 1 kita konfigurasi di sini desktop, kemudian IP configuration. Di sini kita tambahkan 10.10.10.2. Kemudian di sini 255.255.0. Kemudian di sini kita masukkan IP yang baru saja kita konfigurasi di router yaitu 10.10.10.1. Oke. Kemudian di sini kita konfigurasi juga pada PC 2. IP configuration di sini 10.10.10.2. Di sini 10.10.10.3, kemudian 255.255.255.0, lalu IP gateway-nya 10.10.10.1. Oke, kemudian kita konfigurasi juga pada PC 3. Nah, di sini desktop IP configuration di sini 20.20.20.2, 255.255.0. Kemudian ini 20.20.20.1. Oke teman-teman, jadi ini semuanya sudah kita konfigurasi. Sekarang tinggal pengecekan apakah semuanya sudah berhasil terhubung. Nah, di sini kita klik saja dari PC 2 ke PC 3 ya teman-teman. Nah, pada awalnya itu pasti violet. Jadi kita harus cek 2 kali ya teman-teman. Nah, hasilnya sukses. Kita juga akan cek pada PC 1 dan juga PC 3. Nah, ini juga sudah sukses. Jadi kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi supaya semua PC ini itu bisa saling terhubung. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang command end. Nah, jadi untuk perintah end itu hampir sama seperti exit. Di sini kita masuk ke router terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk ke global mode. Lalu kita akan masuk ke FA 0/0 ya teman-teman. Nah, di sini apabila kita menggunakan perintah exit, itu kita akan berada di global mode. Nah, tetapi apabila kita menggunakan perintah end, ini kita masuk ke interface FA 0/0 lagi. Kemudian kita akan melakukan perintah end. Itu kita langsung keluar dan langsung masuk ke preference mode. Jadi hanya seperti itu ya teman-teman untuk perbedaan dari exit dan end. Apabila exit itu misalnya ini dari interface FA 0/0, kita exit itu kembalinya ke global mode, tetapi apabila dengan menggunakan end itu kita langsung keluar ke preference mode.
Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata dalam menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.